Perkenalkan, nama saya Cecilia. Dan saya Gracia Iren. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Oke, jadi hari ini judul topik kita yaitu How the Internet Begin. Jadi di topik ini kita bahas tentang definisi dari internet, asal-usulnya, kegunaannya, terus perkembangan internet, dan masih banyak yang lainnya. Oh, gitu. Iya. Oh ya udah deh, daripada banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya. Oke. Tapi nih, kan kita hari ini mau bahas tentang how the internet begin, yang artinya gimana internet tuh bermula gitu. Nah, Sebenarnya sih, aku tuh masih agak bingung. Apa sih arti dari internet itu? internet itu berasal dari istilah interconnect network. Apa itu interconnect network? Interconnect network itu artinya sekumpulan komputer yang saling terhubung pada jaringan komputer di seluruh dunia. Ya. Kamu tahu gak sih internet itu ada bahasa lainnya loh? Apa tuh? Bahasa Latin. Nah, inter itu bahasa Latinnya antara. Terus internet itu juga dapat diartikan sebagai arti lain. Apa itu arti lainnya? Nah, arti lainnya itu sebagai jaringan komunikasi global di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer di mana ia menggunakan sistem standar global yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Oh iya, itu tuh kayaknya aku pernah dengar istilah yang kayak TCP or IP. Nah, iya, kalau itu yang versi singkatnya. Iya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kan internet itu kan muncul tahun 1969. Nah, sekarang udah tahun 2022, udah 40 tahunan lebih dong. Ya. Nah, kira-kira perkembangannya selama 40 tahunan lebih ini apa sih? Nih ya, tadi kan awalnya pada tahun 1969 ya, internet itu diciptakan. Iya. Terus pada tahun 1971, seorang Amerika namanya Ray Tomlinson, dia itu pertama kali ngirim surat elektronik. Yang dia tuh ngirimnya tuh pakai lambang F gitu loh. Dia tuh juga yang pertama kali nyiptain lambang F. Gunanya tuh untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang lagi mereka gunakan. Kayak misalnya nama kamu Cecilia Nainggolan, terus misalnya kamu pakai jaringan Gmail, kamu tuh nya setelah ada gmail.com. Oh iya. Tahu. Habis itu ya di 1983 dua orang Amerika namanya Robert Kahn sama Vincent Cerf, mereka tuh mengembangkan jaringan TCP or IP yang memperbolehkan komputer-komputer tuh sistemnya lebih kayak berhubungan gitu loh, karena dulu komputer itu internetnya tidak bisa saling berhubungan, harus pakai protokol tertentu gitu, jadi susah. Iya. Habis itu di 1990 baru muncul jaringan www. Buat www itu kayak kalau misalnya kamu cari di website ada www. Baru websitenya. Itu ditemukan pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee. Oh gitu. Baru kita 2000-an gitu deh, baru berkembang banget internet tuh sampai sekarang udah 22 tahun sih, tapi masih berkembang banget. Oke. Nah, Sisil, aku sekarang mau gantian nanya dong. Tadi kan kamu udah tanya-tanyain aku. Sekarang aku mau nanya nih, apa sih kegunaan internet dari zaman penciptaannya dulu tuh yang aku jelasin tadi sampai zaman sekarang? Apa sih kegunaannya di era modern ini? Oke, kita jelasin yang zaman penciptanya dulu ya. Nah, awalnya internet itu dibuat untuk kepentingan kesehatan sama militer tuh. Kalau di zaman modern ada 5 nih. Buat media komunikasi, buat online shopping, sama buat pencarian gitu di Google, atau bahasa gaulnya kita bilang surfing. Nah, habis itu juga buat pekerjaan tuh. Nah, kalau buat media komunikasi itu kita itu buat kayak telepon gitu. Misalnya ada saudara kita di jauh dari tempat kita gitu, di luar kota, beda kota. Nah, kita telepon gitu, mau telepon atau video call itu kan contohnya. Kalau online shopping itu misalnya kita lagi di rumah nih, males banget pengen ke mall belanja tapi males. Nah, kita buka aja website online shoppingnya. Nah, terus kita mau barang sepatu lah. Nah, sepatunya itu tinggal kita beli aja, tinggal kita check out, nanti dikirim pakai pengiriman ekspedisi. Iya. Nah, abis itu buat surfing. Kalau surfing itu kita bisa cari materi gitu di internet. Misalnya materi IPA kah, atau nyari
nyari materi matematika gitu kan, Materi nanya-nanya. TIK kan Iya. kita juga Iya, cari di iya. Google ya. Nanya-nanya gitu kan kalau misalnya kita nggak ngerti. Nah, habis itu buat pekerjaan. Nah, buat kalau pekerjaan ini kita kayak misalnya buat surat gitu, buat mau kerja sama perusahaan lain. Kayak gitu tuh contohnya. Jadi harus ngirimin surat lewat internet gitu ya. Iya benar, lewat Gmail gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas internet kan. Aku punya tuh salah satu contoh benda yang kayak terhubung ke internet gitu, namanya WiFi. Itu yang bisa kita pakai sehari-hari gitu Iya, ya. Wifi buat tapi main aku mau handphone. nanya nih. Aku kalau misalnya di rumah ya bisa lah WiFi lancar gitu kan. Tapi kalau misalnya aku keluar gitu, WiFi-nya nggak nyampe. Kenapa ya itu kira-kira? Oh, gini, karena WiFi kamu itu bersifat, jaringan WiFi kamu itu bersifat local area network atau kayak jejaring lokal doang gitu loh. Jadi jaringan WiFi kamu itu cuman mencakup area-area yang di sekitar kayak routernya doang. Jadi kalau kamu udah keluar itu kan makin jauh sama routernya, jadi tuh udah nggak bisa lagi gitu loh, makin sedikit gitu sinyalnya, makin susah gitu loh. Iya. Terus kan tadi local area network itu disingkat jadi LAN. Nah, LAN itu ada karakteristiknya gitu. Apa tuh? WiFi ini ya, WiFi juga karakteristiknya ini. Nah, itu mempunyai pesat data yang lebih tinggi, terus juga meliputi wilayah geografi yang sempit gitu. Kayak tadi kan kamu kalau udah keluar rumah nggak bisa kan? Iya. Sama tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang WiFi ya, di Iya. mana WiFi itu merupakan local area network. Tadi aku jelasin WiFi itu salah satu kegunaannya untuk berkomunikasi. Iya. Sekarang aku mau tanya nih sama kamu tentang satu hal yang masih ada hubungannya dengan komunikasi, yaitu komunikasi data. Aku pernah dengar di internet tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Nah, komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Itu berarti pengertiannya ya. Iya. Iya. Nah, terus contohnya ada dua nih. Yang Apa pertama aja itu tuh? handphone ke komputer, yang Terus? kedua itu handphone ke handphone. Nah, terus bagian-bagian komunikasi data ada 5 nih. Apa aja tuh limanya? Jelasin dong. Nah, yang pertama itu sumber atau source. Nah, itu suatu alat atau suatu komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Nah, yang kedua itu pengiriman atau transmitter. Nah, itu suatu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source. Nah, habis itu ada yang ketiga nih. Apa tuh? Yang ketiga itu sistem transmisi. Sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau jalur kompleks yang dapat menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Lanjut. Habis itu yang keempat nih. Yang keempat itu penerima atau receiver. Itu penerima atau receiver adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan atau destination. Oke, udah nyampe yang keempat ya. Sekarang Iya. masuk ke yang terakhir. Keberapa? Kelima Yang ya? kelima nih. Kayak apa tuh? Yang kelima. Nah, yang kelima itu tujuan atau destination. Nah, tujuan atau destination itu adalah untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Gitu ya, berarti tentang komunikasi data. Sekian pembahasan dari topik kami pada hari ini, yaitu hal di internet digin. Terima kasih.